Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai soal PNB STAN tahun 2017. Adapun soal yang akan nantinya kita bahas adalah soal-soal yang berhubungan dengan matematika. Jadi soal-soalnya meliputi aritmatika ya, hitung-hitungan sederhana. Lalu kemudian ada soal cerita, deret, logika, lalu kemudian ada soal mengenai perbandingan. Dan yang terakhir ada juga soal tentang ya, soal cerita ya. Oke, untuk soal yang kita gunakan ini merupakan salah satu seri soal di STAN ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa STAN mempunyai beberapa seri soal di mana sebagian besar itu berbeda. Namun kemudian ini saya rasa tidak mengurangi pembahasan kita karena secara umum penyelesaian soal-soalnya itu mengikuti metode atau kaidah yang sama. Oke, baik teman-teman, kita mulai dari soal nomor 36 ya. Soal tentang eksponen. Di sini kita lihat ada bilangan akar ya. Jadi di dalam eksponen itu bilangan di dalam akar ya, atau bilangan akar itu sendiri itu sama saja dengan bilangan berpangkat pecahan ya. Seperti yang kita lihat di sini ada akar 3 dari x pangkat 3 y pangkat 6 dibagi dengan akar dari x kuadrat y pangkat 4. Oke, seperti ini soal yang kira-kira. Nah, bentuk ini berarti boleh saya ubah menjadi seperti yang ini ya. Jadi akar pangkat 3 berubah menjadi pangkat sepertiga, akar kuadrat berubah menjadi pangkat seperdua. Nah, di sini ketika ada pangkat yang dipangkatkan, maka pangkatnya yang dikalikannya, jadi x pangkat 3 berpangkat sepertiga berarti 3 dikali sepertiga ya, sama dengan x pangkat 1 ya, jadi y pangkat 6 pangkat sepertiga sama dengan y pangkat 2, yang di bawah juga seperti itu, sehingga hasil yang kita dapatkan baik pembilang maupun penyebut itu XY pangkat 2, sehingga jawaban yang kita dapatkan adalah 1. Nah, di soal STAN ini memang ada beberapa soal ya dari tahun ke tahun itu tidak mempunyai jawabannya. Jadi berdasarkan penyelesaian kita dapatkan jawaban 1, namun di option tidak ada jawabannya. Jadi sehingga jawaban ini kita simpan. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 37, soal mengenai akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ada x kuadrat kurang 3x tambah 7. Katanya x1 dan x2 adalah akar-akar, dan kita diminta untuk mencari nilai dari x1 kuadrat ditambah x2 kuadrat tambah 3x1 x2. Nah, teman-teman sebenarnya bisa memfaktorkan persamaan ini, lalu kemudian yang mengganti atau mensubstitusi nilai x1 dan x2 masuk ke pertanyaan yang diminta. Namun ada juga cara pengerjaan dengan memberikan atau kita mengerjakan dua sifat ya. Jadi pada setiap persamaan kuadrat ada dua sifat yang biasanya kita gunakan ya. Sifat akar-akar yang pertama adalah jika kedua akarnya dijumlahkan, itu bisa kita dapatkan dengan rumus minus b per a, di mana a itu adalah koefisien dari x pangkat 2, b adalah koefisien dari x ya, minus 3 ini, dan c adalah 7. Jadi jumlahnya atau x1 tambah x2 minus b per a. Jadi langsung saja minus ya, dikali minus 3 per 1 sama dengan 3. Dan untuk perkalian akar-akarnya langsung saja c per a, sehingga 7 per 1, kita dapat 7. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Nah, ini yang berwarna biru ini bisa kita jabarkan ya menjadi bentuk seperti ini. Kenapa? Supaya melibatkan nilai-nilai yang sudah diketahui ya, yang penjumlahan dan perkalian ini. Nah, x1 tambah x2 kuadrat itu sendiri kalau kita jabarkan ya, x1 kuadrat tambah 2 x1 x2 tambah x2 kuadrat. Nah, makanya di sini harus dikurang 2x1 x2, sehingga sisanya adalah yang ini. Oke, ketika bentuknya sudah seperti ini, oke, ini bisa kita selesaikan ya. Jadi ini minus 2x1 x2 ditambah 3x1 x2 berarti sisa positif x1 x2.
Oke, kita langsung saja masukkan nilainya. Untuk X1 tambah X2 tadi kita dapat 3. Jadi modelnya seperti ini ya. 3 pangkat 2. Ini tadi kita selesaikan, sisa dapat 7 ya, karena ini tambah X1 X2. Jadi tambah 7. Sehingga jawaban yang benar adalah C. Oke, lanjut teman-teman. Sekarang kita pada soal nomor 38. Soal menyederhanakan pecahan ya, di mana pecahan ini pembilang dan penyebutnya merupakan bentuk kuadrat atau persamaan kuadrat. Oke, jadi kita perhatikan pembilangnya ini bisa kita faktorkan ya dengan cara biasa. Adapun untuk penyebutnya ini merupakan bentuk selisih 2 kuadrat ya. Jadi selisih 2 kuadrat itu bentuk selisih di mana ini atau kita sebut bilangan A ini adalah merupakan bentuk kuadrat dari suatu bilangan. Bilangan B juga ini merupakan bentuk kuadrat dari sebuah bilangan. Sehingga ketika kita faktorkan, langsung saja akar dari bentuk A 2x ya. Lalu kemudian ditambah akar B 25 itu 5. Lalu kemudian ada bentuk penjumlahannya dan ada bentuk kurangnya. Jadi penyebut ini ketika kita faktorkan dia jadi 2x tambah 5 dikali 2x kurang 5. Adapun untuk pembilangnya ya 2x tambah 5 dikali x dikurang 3. Nah, bentuk ini kita bisa lihat ada yang bisa kita eliminasi, sehingga jawaban yang bersisa adalah alfa. Oke, untuk soal nomor 39 kita diberikan 3 persamaannya. Yang pertama 9a kuadrat B tambah 14 sama dengan 500. Yang kedua 1/3a sama dengan 6 per B, dan yang ketiga C pangkat 3 kurang 1 per 2 kurang 7,5 sama dengan minus C pangkat 3 per 2. Nah, persamaan ini kita diminta untuk mencari nilai A, B, dan C. Jadi teman-teman, untuk menyingkat waktu, kita memilih salah satu dari persamaan ini, di mana yang mana persamaan yang mempunyai paling sedikit variabel. Jadi kita lihat ya, persamaan ketiga, karena variabel yang terlibat di dalam persamaan ini hanya satu, yaitu variabel C, sehingga nantinya persamaan ini akan mengeluarkan nilai C. Oke, kita lihat. Jadi kedua ruas ini bisa kita kalikan dengan 2 semua, sehingga menjadi seperti ini. Yang ini sisa C pangkat 3 kurang 1, 7,5 kali 2 jadi 15 ya, sama dengan yang ini juga sisa minus C pangkat 3. Lalu kemudian komponen yang ada nilai C nya kita satukan ya, jadi sehingga ini sisa menjadi 2C pangkat 3, ini minus 16 pindah jadi 16. Oke, ini bisa disederhanakan kembali. C pangkat 3 sama dengan 8. Nah, bilangan yang berpangkat 3 sama dengan 8, yang ini bisa kita cari, jadi kita dapat nilai C sama dengan 2. Oke, yang pertama sudah kita dapat. Selanjutnya 1/3A sama dengan 6 per B. Ini boleh kita kali silang. Kita dapatkan AB sama dengan 18. Oke, persamaan ini kita simpan ya. Kita ke persamaan selanjutnya. 9A kuadrat B itu saya tuliskan jadi 9A dikali AB ya, karena nilai AB sudah diketahui di atas. Tambah 14 sama dengan 500. Jadi 9A, AB nya saya ubah jadi 18 sama dengan 486. 486 ini dari 500 dikurang 14. Oke, ini bisa kita sederhanakan. Dia menjadi 18A sama dengan 54 ya, dibagi 9 keduanya. Nah, ini juga masih bisa disederhanakan, sehingga yang kita dapatkan adalah nilai A sama dengan 3. Oke, nilai A sama dengan 3, sedangkan tadi diketahui AB sama dengan 18, sehingga nilai B yang kita dapatkan adalah 6. Yang ditanyakan adalah penjumlahan A tambah B tambah C, sehingga 6 tambah 3 ditambah 2 itu sama dengan 11. Oke, untuk pembahasan kali ini sekian dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everything changes.